Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu sehat. Teman-teman, kali ini Burum akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad dengan judul Pembelahan Dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Burum mulai, ucap basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. 2 tahun telah berlalu. Banyak keberkahan yang dirasakan keluarga Halimah dengan kehadiran Muhammad di rumahnya. Saatnya mengembalikan Muhammad ke pangkuan ibunya. Namun, Ibu Halimah merasa berat hati berpisah dengan Muhammad. Dia begitu menyayangi Muhammad, melebihi putranya sendiri. Lalu, Ibu Halimah memohon izin kepada Ibu Aminah untuk mengasuh Muhammad lebih lama lagi. Mulanya, Ibu Aminah merasa keberatan. Namun, Ibu Halimah terus-menerus membujuk Ibu Aminah. Dan saat itu di Mekah sedang ada wabah penyakit. Akhirnya, dengan berat hati, Ibu Aminah mengizinkan Muhammad kembali ke perkampungan Bani Sa'ad bersama Ibu Halimah. Sebuah peristiwa penting terjadi. Hari itu, Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Harits terkejut dan segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya Halimah. Adik-adik, cerita mengenai peristiwa ini sempat diutarakan oleh Muhammad kepada para sahabatnya setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Begini ceritanya. "Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan." Karena kejadian ini, Halimah pun kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah merasa heran. "Mengapa engkau mengantarnya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." Halimah pun kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi pada diri Muhammad. Mendengar itu, Aminah menarik napas dan berkata, "Demi Allah, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang.
Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Halimah pun takjub adik-adik. Kemudian Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata dengan lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Adik-adik, Muhammad kecil pun akhirnya kembali dibawa pulang oleh Halimah. Teman-teman, demikian tadi kisah pembelahan dada Nabi Muhammad. Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmahnya loh teman-teman, yaitu Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita yang dipilih oleh Allah untuk memiliki hati yang bersih dan suci, sehingga Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia dan perilaku yang sangat baik, yang tentunya bisa kita contoh dan kita ikuti. Nah, teman-teman, demikian kisah dari burung hari ini. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.